Di pagi yang sibuk, seorang pemuda sederhana berhenti untuk menolong wanita yang sedang kesulitan di jalan. Ia tak tahu siapa wanita itu, tak berharap imbalan, hanya ingin membantu dengan tulus. Namun takdir berkata lain. Tanpa tahu wanita yang ia tolong kini duduk di kursi hakim, memegang keputusan atas hidup dan nasibnya di ruang siding. Pagi itu, suara langkah sepatu hak tinggi Mutia menggema di halaman rumahnya yang rapi. Detik jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 7:15. Hanya 45 menit lagi, rapat koordinasi di pengadilan negeri dimulai. Ia masih harus menembus kemacetan kota yang selalu menyebalkan. Dengan napas memburu, Mutia menekan tombol kunci mobil MPV merahnya. Suara bip terdengar, ia membuka pintu dan hendak menyalakan mesin. Namun langkahnya terhenti. Tatapannya jatuh pada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ban depan kanan mobilnya kempis. Tidak mungkin, gumamnya panik. Ia memeriksa lebih dekat. Benar saja, udara di ban itu benar-benar habis. Mutia menggigit bibir, menatap sekitar seolah berharap keajaiban datang. Tapi pagi itu kompleks perumahan masih sepi. Ia menatap bagasi, tahu ada ban cadangan di dalamnya, tapi otaknya mendadak buntu. Seumur hidup, ia belum pernah mengganti ban mobil. Tangannya gemetar, mencoba mengingat video tutorial di internet yang pernah dilihatnya. Astaga, bisa-bisanya hari ini. Desisnya frustrasi. Ia sempat ingin menelepon sopir kantor, tapi tahu tak akan sempat. Rapat itu penting. Reputasinya sebagai hakim muda yang disiplin sedang dipertaruhkan. Tiba-tiba dari ujung gang, muncul sosok seorang pemuda berpakaian lusuh. Kaos abu-abu gelap, celana pendek pudar, rambut agak keriting, dan kulit putih yang tampak kusam karena matahari. Ia memperhatikan Mutia sebentar, lalu mendekat dengan langkah hati-hati. "Permisi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Mutia mengangkat wajah, agak kaget. "Ini, ban mobil saya bocor," jawabnya cepat. Pemuda itu tersenyum kecil. "Boleh saya bantu, Bu?" Mutia hanya mengangguk, dan dalam 10 menit, dengan gerakan cekatan, pemuda itu mengganti ban serep mobilnya. Saat selesai, Mutia mengeluarkan dompet dan menawarkan selembar uang 100.000. Tapi pemuda itu menolak lembut. "Tidak usah, Bu. Saya cuma lewat dan kebetulan bisa bantu." Mutia terdiam menatapnya. Ada ketulusan di mata pemuda itu. "Terima kasih. Siapa namamu?" tanyanya pelan. "Rizal, Bu." Ia tersenyum, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Mobil merah Mutia akhirnya meluncur keluar kompleks dengan kecepatan stabil. Di kursi pengemudi, ia masih sempat melirik kaca spion, seolah mencari sosok pemuda tadi. Tapi Rizal sudah menghilang di tikungan. Napasnya mulai teratur, namun hatinya belum tenang. Ia menyalakan radio, mencoba menepis kegelisahan. Tapi pikirannya terus kembali pada wajah sederhana bernama Rizal itu. "Kenapa bisa sebaik itu ya?" gumamnya pelan. Sebagai hakim, Mutia sudah terbiasa melihat manusia dengan kepentingan. Semua orang ingin sesuatu sebagai imbalan. Tapi Rizal tidak. Ia menolak uang tanpa ragu sedikit pun. Tiba di pengadilan, Mutia berjalan cepat menuju ruang rapat utama. Beberapa kolega sudah menatap ketika ia masuk. "Hakim Mutia hampir terlambat," ujar ketua pengadilan dengan nada bercanda tapi tegas. Mutia tersenyum kaku. "Maaf, Pak, ada sedikit kendala di jalan." Rapat berlangsung intens. Mereka membahas tumpukan perkara yang menunggu penetapan jadwal sidang. Mutia tampak fokus mencatat poin-poin penting, namun pikirannya beberapa kali terbang ke tempat lain. Bayangan Rizal menggantikan barisan angka dan nama perkara di hadapannya. "Mutia, bagaimana pendapatmu tentang berkas kasus pencurian motor ini?" Suara ketua mendadak memecah lamunannya. Ia tersentak, lalu cepat menjawab, "Kita bawa ke sidang cepat, Pak." Semua mengangguk. Setelah rapat usai, Mutia kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka tumpukan map berwarna biru di mejanya, membaca satu persatu berkas perkara. Namun bahkan di tengah kesibukan dan ketegasan wajahnya, senyum samar tak bisa ia sembunyikan
setiap kali mengingat pemuda berkaos lusuh yang menolongnya pagi tadi. Ia meneguk kopi yang sudah dingin, menatap langit-langit, lalu berbisik pada diri sendiri. Andai semua orang punya hati sebaik itu, mungkin pengadilan akan lebih sepi. Sore mulai turun, langit di luar jendela tampak kelabu. Ruangan Mutia kini sepi, para staf sudah pulang. Hanya suara hujan dan detak jam di dinding yang menemani. Di hadapannya, sebuah berkas baru bertanda merah menunggu untuk diperiksa. Kasus pencurian sepeda motor. Ia membuka map itu perlahan, membaca halaman pertama sambil menandai bagian penting dengan pulpen biru. Awalnya semua tampak biasa. Laporan polisi, foto tempat kejadian, keterangan saksi. Sampai matanya berhenti di satu kolom nama tersangka. Rizal Prasetyo, 21 tahun, mahasiswa. Alis Mutia berkerut. Ia membaca ulang, memastikan pandangannya tak salah. Rizal, gumamnya pelan. Nama itu menggema di kepalanya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap foto hitam putih yang terlampir di berkas. Meski buram, wajah itu jelas tak asing. Rambut keriting, kulit terang, ekspresi tenang. Tidak salah lagi. Pemuda yang menolongnya pagi tadi. Mutia bersandar di kursi, menarik napas panjang. Dunia seolah mempermainkannya. Dalam pikirannya, Rizal bukanlah pencuri. Ia tampak jujur, bahkan menolak uang. Tapi di berkas ini tertulis lain. Rizal ditangkap di dekat kampusnya, membawa motor yang dilaporkan hilang. Hujan turun deras sore itu. Di balik kaca jendela ruang kerjanya, Mutia duduk termenung. Tetes air hujan mengalir pelan di balik pantulan wajahnya yang muram. Ia baru saja menutup map merah berisi berkas perkara pencurian sepeda motor. Dan di halaman depan, nama tersangka itu terus terbayang jelas di kepalanya. Rizal Prasetyo. Apakah ini hanya kebetulan? Batinnya bergumam. Sebagai hakim, Mutia tahu, perasaan pribadi tak boleh ikut campur dalam keputusan. Tapi kali ini hatinya bergetar aneh. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang karirnya di pengadilan. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Suara sekretaris terdengar di seberang sana. Bu Mutia, sidang perdana kasus pencurian motor dijadwalkan besok pagi. Tersangkanya, mahasiswa bernama Rizal Prasetyo. Mutia terdiam. Pandangannya kosong menatap gagang telepon itu sebelum akhirnya menjawab pelan tapi tegas, "Baik, saya pimpin sidangnya sendiri." Suaranya terdengar yakin. Tapi di balik ketegasan itu tersimpan keraguan yang berat. Setelah menutup telepon, Mutia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia hanya berdoa. Semoga intuisi tentang ketulusan pemuda itu tidak salah. Keesokan paginya, ruang sidang utama dipenuhi suasana serius. Deretan kursi kayu berjejer rapi, dan cahaya neon putih memantul di dinding, menghadirkan nuansa dingin yang khas pengadilan. Mutia melangkah masuk dengan toga hitam, wajah tenang, dan langkah mantap. Tak seorang pun tahu ada badai kecil di dalam dadanya. Ia duduk di kursi hakim, mengetuk palu kayu pelan, menandakan sidang dimulai. Pintu samping terbuka. Seorang petugas membawa masuk terdakwa dengan tangan terborgol. Begitu mata Mutia menatap wajah pemuda itu, waktu seolah berhenti. Pemuda itu berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Mengenakan kemeja kusam dan celana jeans lusuh. Ia sempat menatap ke arah hakim, hanya sekilas, sebelum menunduk lagi. Tapi bagi Mutia, satu tatapan itu cukup. Tak salah lagi, itu Rizal, pemuda yang menolongnya pagi itu. Mutia menelan ludah. Ia menarik napas dalam-dalam. Sidang perkara pencurian sepeda motor atas nama terdakwa Rizal Prasetyo dibuka dan terbuka untuk umum, ucapnya dengan suara datar. Jaksa mulai membacakan dakwaan dengan nada monoton, menyebut pasal demi pasal, barang bukti, serta kronologi penangkapan. Rizal hanya diam. Tak banyak reaksi, hanya duduk dengan wajah tenang namun lelah. Mutia memperhatikannya dari atas meja hakim. Ada sesuatu di mata Rizal, bukan ketakutan, tapi ketenangan yang membuatnya sulit untuk percaya bahwa pemuda ini seorang pencuri.
Apakah terdakwa mengerti dakwaan yang dibacakan? Tanya Mutia setelah jaksa selesai. Rizal mengangguk pelan. Mengerti, Bu. Apakah saudara mengaku bersalah? Pemuda itu menggeleng. Tidak, Bu Hakim. Saya tidak mencuri. Saya hanya meminjam motor itu dari teman. Ruangan hening seketika. Semua mata tertuju pada Rizal. Mutia menunduk, mencatat sesuatu di berkasnya. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian besok. Terdakwa dipersilakan kembali ke tahanan sementara. Saat Rizal berjalan keluar diiringi petugas, pandangan mereka sempat bertemu sepersekian detik. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat dada Mutia bergetar. Ada sesuatu di mata pemuda itu, bukan sekadar harapan, tapi seperti permintaan diam untuk dipercaya. Begitu pintu menutup, Mutia meletakkan palu pelan di meja, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keadilan terasa lebih berat daripada biasanya. Siang harinya, ruang sidang kembali penuh. Udara terasa tegang, seolah bisa disentuh. Rizal duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat namun tenang. Mutia memandangnya dari balik meja tinggi, berusaha menjaga jarak antara hati dan hukum. Jaksa memanggil saksi pertama, seorang tukang parkir kampus. Saya lihat dia, Bu Hakim. Saya ingat betul, kata saksi tegas. Dia pakai baju abu-abu, celana pendek, mirip seperti yang dipakai waktu ditangkap. Mutia menatap Rizal. Pemuda itu hanya menunduk tanpa banyak bicara. Ketika tiba gilirannya membela diri, Rizal berdiri. Suaranya lirih, tapi setiap kata terdengar jujur. Saya tidak mencuri, Bu Hakim. Saya pinjam motor itu dari teman saya, Randy. Saya cuma mau beli obat untuk ibu saya yang sakit keras. Saya tidak tahu kalau motor itu hasil curian. Jaksa menatapnya tajam. Kalau begitu, di mana temanmu itu sekarang? Mengapa tidak hadir hari ini? Rizal menggeleng lemah. Sejak saya ditangkap, saya tidak bisa menghubunginya, Pak. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara hujan di luar gedung yang terdengar samar. Mutia mencatat setiap kata, tapi dalam hatinya, keraguan semakin besar. Ekspresi Rizal, tatapan matanya, nada suaranya, semuanya terasa tulus. Ia tampak seperti pemuda yang kebetulan salah tempat, bukan seorang penjahat. Namun bukti di meja terlalu kuat untuk diabaikan. Motor curian ditemukan di tangannya, sidik jarinya ada di stang. Rizal kembali berkata dengan mata berkaca-kaca. Saya tahu saya terlihat bersalah, Bu Hakim. Tapi saya hanya ingin beli obat untuk ibu saya. Saya tidak tahu motor itu curian. Kata-kata itu menggantung di udara. Sunyi, hening, berat. Mutia menatapnya lama, tanpa ekspresi. Tapi di dalam dirinya, dua hal sedang bertarung. Tugasnya untuk menegakkan hukum, dan naluri manusiawinya yang tak ingin menghukum orang yang mungkin tak bersalah. Dan sore itu, di ruang sidang yang dingin, Mutia sadar bahwa terkadang keadilan bukan hanya soal benar dan salah, tapi tentang seberapa dalam hati kita bisa memahami manusia lain. Sidang hari itu ditutup dengan ketukan palu pelan. Rizal menunduk sopan. Terima kasih, Bu Hakim, ucapnya lirih. Mutia tak menjawab. Ia hanya menatap punggung pemuda itu yang perlahan dibawa keluar oleh petugas. Ada sesuatu di dadanya yang terasa menggantung. Perasaan bahwa perkara ini belum benar-benar selesai. Bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pasal dan bukti di atas meja. Keesokan harinya, ruang sidang kembali penuh. Kali ini suasananya berbeda. Beberapa mahasiswa datang menonton. Penasaran dengan kasus yang mulai ramai dibicarakan di kampus. Nama Rizal Prasetyo kini bukan lagi sekadar baris dalam berkas, tapi jadi perbincangan yang penuh tanda tanya. Mutia memasuki ruang sidang dengan wajah tenang dan tegas, menyembunyikan segala gelombang yang berputar dalam dadanya. Ia mengetuk palu. Sidang dibuka kembali. Jaksa berdiri membawa map tebal dan layar kecil. Yang mulia, kami memiliki bukti tambahan berupa rekaman CCTV dari area parkir kampus, ucapnya mantap. Lampu ruangan sedikit diredupkan. Layar menampilkan rekaman buram.
Seorang pemuda berkaos abu-abu tampak menuntun motor keluar dari parkiran, lalu menaikinya dan pergi. Semua mata tertuju ke layar. Mutia memperhatikan dengan seksama. Gerak tubuhnya, bentuk rambutnya, cara berjalan, memang menyerupai Rizal. Tapi wajahnya terlalu buram untuk dikenali dengan pasti. Yang mulia, lanjut jaksa, motor tersebut ditemukan tak jauh dari kos terdakwa. Sidik jarinya ada di setang, dan kunci kontak cocok dengan miliknya. Kami yakin bukti ini cukup kuat. Rizal menunduk menggigit bibir. Sidik jari saya ada, karena saya memang pakai motor itu, Pak. Suaranya bergetar. Tapi bukan saya yang curi, saya pinjam dari Randy. Mutia menatapnya lama. Apakah saudara punya bukti bahwa teman saudara Randy benar-benar ada dan memberikan motor itu? Rizal menggeleng lemah. Tidak, Bu. Nomornya sekarang tidak aktif, tapi saya tidak berbohong. Ruangan mendadak sunyi. Mutia menutup matanya sejenak, menahan napas. Baik, katanya akhirnya. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi tambahan besok. Ia mengetuk palu, tapi tak segera berdiri. Masih duduk di kursinya, menatap berkas di depan mata dengan pikiran yang terus berputar. Semua bukti mengarah pada Rizal, tapi hatinya menolak mempercayai pemuda itu bersalah. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak yang tidak masuk akal. Malam itu, gedung pengadilan sudah sepi. Tapi dari lantai 2, satu ruangan masih menyala. Mutia duduk di balik meja, dikelilingi berkas perkara Rizal yang berserakan. Foto-foto lokasi kejadian, catatan kecil, bahkan rekaman sidang hari itu. Kopi di gelasnya sudah dingin, tapi pikirannya tak mau berhenti. Ia menatap keluar jendela. Hujan deras mengguyur, menciptakan suara ritmis yang biasanya menenangkan. Tapi malam itu, justru menambah bising dalam pikirannya. Kalau Rizal benar-benar tidak bersalah, kenapa semua bukti mengarah padanya? Gumamnya lirih. Mutia kembali duduk, membuka halaman demi halaman, mencoba mencari celah. Lalu sesuatu terasa janggal. Ia segera meraih ponsel dan menekan nomor salah satu petugas. Tolong kirimkan rekaman CCTV lengkap dari parkiran kampus itu. Perintahnya cepat. Sertakan juga menit-menit sebelum motor keluar parkiran. Setelah menutup telepon, Mutia bersandar di kursi, menatap langit-langit. Ia tahu, ini bukan tugas hakim untuk menyelidiki, tapi nuraninya menolak diam. Ada suara di dalam hatinya yang terus berkata, Rizal hanyalah korban dari sistem yang lalai. Beberapa menit kemudian, notifikasi pesan masuk di ponselnya. Rekaman CCTV yang ia minta sudah dikirim. Mutia menontonnya pelan, fokus pada setiap detik. Dan di sana, di menit-menit awal sebelum motor keluar parkiran, ia melihatnya sosok lain. Seorang pria berjaket hitam yang memarkir motor itu lebih dulu, lalu pergi meninggalkannya. Beberapa menit kemudian, barulah Rizal datang dan membawa motor itu pergi. Jadi, benar, bisiknya pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukti itu kecil, tapi cukup untuk mengubah arah kasus. Mutia menatap layar ponselnya lama, lalu menutup berkas di depannya dengan tegas. Keesokan paginya, suasana ruang sidang terasa berbeda. Udara tetap berat, tapi ada ketegangan halus yang sulit dijelaskan. Mutia datang lebih awal, membawa flash disk kecil di tangannya. Ia sudah menonton rekaman itu berulang kali semalam, memastikan tak ada kesalahan. Sidang dimulai. Jaksa kembali maju dengan percaya diri. Yang mulia, kami menegaskan kembali bahwa bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat untuk menguatkan dakwaan. Mutia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, datar namun tegas. Sebelum kita lanjut, majelis akan memutar bukti tambahan yang baru diterima dari pihak pengadilan. Petugas menyiapkan layar. Rekaman CCTV yang sama diputar kembali, tapi kali ini lebih panjang. Dan semua orang terdiam. Di layar, tampak jelas sosok berjaket hitam yang datang lebih dulu, memarkir motor itu, lalu pergi. Beberapa menit kemudian, barulah Rizal muncul, menyalakan motor, dan meninggalkan lokasi. Bisik-bisik mulai terdengar di bangku penonton. Jaksa menatap layar dengan wajah terkejut.
Mutia menatapnya tajam. Saudara jaksa, apakah rekaman ini sudah pernah Anda lihat sebelumnya? Tanyanya dingin. Jaksa tampak gugup. Belum, Yang Mulia. Rekaman yang kami terima hanya bagian tengahnya. Mutia mengangguk pelan. Baik. Berdasarkan bukti baru ini, maka sangat mungkin terdakwa tidak mengetahui bahwa motor yang dipinjamnya adalah hasil curian. Ia menatap seluruh ruangan dengan suara bergetar namun tegas. Karena itu, pengadilan perlu meninjau ulang unsur kesengajaan dalam kasus ini. Hening memenuhi ruang sidang ketika suara palu diketuk pelan. Rizal menunduk, matanya berkaca-kaca. Suaranya hampir tak terdengar saat ia berucap lirih, "Terima kasih, Bu Hakim." Mutia hanya menatap tanpa kata. Di balik wajah tenangnya, tersimpan rasa lega yang tak ingin ia tunjukkan. Sidang ditunda hingga esok hari untuk pembacaan putusan. Namun bagi keduanya, malam itu terasa begitu panjang. Ada sesuatu di antara hukum dan hati nurani yang belum selesai. Keesokan harinya, ruang sidang kembali dipenuhi langkah kaki dan bisik-bisik penasaran. Kasus Rizal sudah jadi perbincangan di kampus dan media sosial. Beberapa mahasiswa datang lagi, ingin tahu akhir kisah pemuda yang dituduh mencuri motor itu. Mutia duduk di kursi hakim dengan wajah tegas. Toga hitamnya rapi. Palu kayu sudah siap di depan. Suasana hening ketika ia membuka sidang dengan suara tegas yang menggema di dinding ruang itu. Jaksa bersiap dengan argumen terakhir. Sementara Rizal duduk tenang di kursi terdakwa. Wajahnya lelah, tapi matanya tampak lega. Mutia membuka lembar demi lembar catatan, lalu menatap kedua arah. Dengan suara jernih dan mantap, ia membacakan putusan. Setelah memeriksa seluruh bukti, mendengar keterangan saksi, dan mempertimbangkan bukti tambahan yang diterima baru-baru ini, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Rizal Prasetyo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian sepeda motor. Ruang sidang mendadak senyap. Beberapa detik kemudian terdengar desah lega dari para pengunjung. Rizal menunduk, menarik napas panjang, seolah beban besar yang menindih dadanya kini terangkat. Jaksa terlihat kecewa, tapi tetap menunduk hormat dan berkata singkat, "Baik, Yang Mulia." Mutia mengetuk palu sekali lagi. Sidang ditutup. Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Keputusan ini berlaku sejak saat ini. Rizal berdiri, membungkuk hormat, lalu perlahan meninggalkan ruang sidang. Mutia menatap punggungnya tanpa senyum, tanpa ucapan tambahan. Hanya pandangan hormat dari seorang hakim kepada seseorang yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya. Keputusan itu bukan tentang hubungan pribadi. Ini tentang keadilan, tentang keberanian untuk menegakkan kebenaran meski bukti awal tampak menyesatkan. Setelah semua pergi, Mutia tetap duduk di kursi hakim. Ia menarik napas panjang, memutar kembali ingatan tentang pertemuan pagi hari. Ketika Rizal menolongnya mengganti ban mobil tanpa pamrih, kini ia mengerti. Keadilan bukan hanya tentang kekakuan pasal dan hukum, tetapi juga tentang keberanian melihat hati manusia. Ia meneguk kopi dingin di mejanya, menutup berkas terakhir, dan tersenyum samar. Hatinya tenang. Rizal bebas. Hukum ditegakkan. Integritasnya tetap utuh. Beberapa jam setelah sidang berakhir, ruang pengadilan hampir kosong. Hanya beberapa petugas yang masih beraktivitas. Mutia merapikan berkas ketika pintu ruangnya terbuka perlahan. Rizal berdiri di ambang pintu, membawa tas ransel lusuhnya. Matanya menatap Mutia dengan hormat. "Bu Hakim, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas keputusan yang mulia." Suaranya rendah tapi jujur. Mutia menatapnya tenang dari balik meja. Ia menjawab singkat, "Tidak masalah. Pastikan kamu jalani hidupmu dengan benar." Rizal tersenyum kecil menunduk sopan. "Ya Bu, saya janji. Terima kasih banyak." Ia berbalik meninggalkan ruangan dengan langkah ringan, bebas tapi tetap sederhana. Mutia duduk kembali menatap jendela. Cahaya senja memantul di kaca sementara hujan mulai reda. Ia menarik napas panjang. Semua yang terjadi terasa seperti perjalanan panjang menuju satu kesimpulan. Bahwa keadilan sejati bukan sekadar menegakkan hukum, tapi juga menemukan kebenaran di balik kesalahan yang tampak. Mutia melangkah keluar dari ruang sidang yang kini sunyi, sementara Rizal berjalan di jalanan yang sama, bebas, dengan masa depan baru di depan mata. Dua kehidupan yang berbeda, dipertemukan oleh hukum lalu dipisahkan oleh takdir. Namun keduanya membawa pelajaran yang sama,
tentang kejujuran, kebenaran, dan kemanusiaan.